Wah, ternyata skill menulis itu bisa membangun bahkan meningkatkan skill komunikasi Anda. Mungkin Anda berpikir bahwa skill komunikasi itu hanya untuk kepentingan bisnis, pendidikan, ataupun karir. Ternyata skill komunikasi itu sangat dibutuhkan sama orang-orang yang ada di lingkungan pertama kita. Siapa mereka? Ya, mereka adalah keluarga kita. Orang yang pertama kali akan membela kita, orang yang pertama kali akan memaafkan kita, orang yang pertama kali akan menerima kita apapun bagaimanapun bentuk rupanya, orang yang pertama kali akan bahagia atas pencapaian kita. Maka kenapa kita tidak membangun komunikasi untuk orang-orang terkasih? Maka kita perlu mengupayakan, karena jiwa-jiwa orang yang ada di dalam keluarga yang memiliki komunikasi yang baik adalah orang-orang yang memiliki jiwa, mental, dan kondisi hati yang sehat. Kenapa? Karena dengan skill komunikasi, anggota keluarga akan merasa berarti, akan merasa dirinya berharga, diakui, bahkan dicintai. Kenapa ya skill komunikasi itu ternyata bisa meningkatkan skill komunikasi? Yang pertama adalah karena dengan skill menulis kita akan berlatih untuk memilih kosakata. Kosakata mana yang tepat untuk kita. Saat kita berbicara secara langsung, maka jika kita terbiasa menulis, maka kita akan terbiasa untuk memilih kata mana yang sebaiknya saya ucapkan. Jadi bukan berarti kita komunikasinya terus gitu lewat menulis tuh, enggak ya. Tapi kita belajar polanya. Saat kita melatih menulis, maka kita akan terbiasa dengan pola-pola menulis, maka bisa kita terapkan ke komunikasi secara langsung. Itu karena kita nanti akan terbiasa memilih kosakata yang tepat. Selanjutnya yang kedua, kita akan belajar untuk menyampaikan sesuatu secara terstruktur. Karena dalam proses menulis kita akan berlatih menyampaikan pesan secara terstruktur. Pesan yang disampaikan secara terstruktur akan membuat orang yang menerima pesan itu akan lebih mudah memahami, menerima, dan juga mengerti apa yang kita maksud. Mungkin di dalam keluarga kita akan sering sekali gitu memahami ini oma atau mama, ayah, ibu nih maksudnya apa gitu. Saat kita bisa berlatih membangun skill komunikasi kita dengan baik, maka keluarga, orang-orang terdekat kita akan lebih mudah. Kita tuh pengennya apa tuh kita gampang untuk mengungkapkannya gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga, dengan proses menulis, skill menulis itu melatih kita untuk berpikir dulu sebelum ngomong. Ya, karena dalam proses menulis pun kita berpikir dulu, melewati proses berpikir, mencari sesuatu dulu gitu ya, riset dulu baru ngomong. Kalau misalnya kita udah terbiasa dengan skill menulis, maka kita akan nanti waktu bicara secara langsung, kita akan terbiasa untuk berpikir dulu nih sebelum ngomong. Gitu ya. Kalau misalnya kita ngomong aja gitu tanpa mikirin nanti akibatnya gimana, nanti orang responnya gimana, kita nggak siap, maka kita akan kewalahan. Bahkan yang kita tadinya pengen komunikasi atau ngomong secara langsung itu bisa meredahkan masalah yang ada gitu ya, menjelaskan apa yang salah paham, malah justru malah bikin masalah baru gitu, karena kita tidak mempersiapkannya, tidak berpikir dulu gitu sebelum ngomong, sebelum menulis, sebelum menyampaikan gitu. Nah, selanjutnya yang keempat adalah di dalam proses menulis itu ada tahapan editing namanya. Dimana editing itu kita terbiasa melakukan pola dimana kita memfilter mana kata yang siap untuk dipublikasikan, mana kata yang sebaiknya dibuang. Dengan terbiasa pola mengediting, kita akan terbiasa juga nanti waktu kita komunikasi sama orang, kita akan menimang-nimang, ini baik nggak ya kalau diucapin, ini sebaiknya dibuang aja deh, jangan sampai diomongin gitu, ini sebaiknya boleh deh disampein gitu. Jadi kita akan ada proses menimang-nimang, cocok nggak ya kata ini aku sampaikan sama dia gitu. Jadi tadi ada 4 kenapa menulis itu bisa meningkatkan skill komunikasi Anda. Yang pertama adalah karena dengan menulis kita bisa berlatih memilih kosakata mana yang tepat untuk kita sampaikan ke orang lain. Yang kedua adalah kita akan belajar struktural. Kita akan belajar menyampaikan sesuatu dengan terstruktur. Yang ketiga, kita akan berlatih untuk
mikir dulu sebelum ngomong gitu ya. Dan yang keempat adalah kita berlatih untuk menimang-nimang mana nih yang mau disampaikan, mana yang tidak ya, proses editing tadi. Jadi jangan heran teman-teman kalau misalnya ada kita lihat pembicara yang hebat gitu ya, seperti Barack Obama misalnya, kata-katanya sangat berpengaruh gitu untuk orang lain, kita lihat di sisi lainnya ternyata dia adalah seorang penulis buku yang produktif dan juga penulis artikel yang produktif dan rutin. Makanya dia udah terbiasa, udah merasakan pola-pola dalam menulis itu diadopsi di skill komunikasinya secara langsung. Oke? Jadi kapan Anda mau serius melatih skill menulis?